Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, Profesor Susi Fitria Dewi, SOS, MSI, PhD. Di sini perkenalkan saya Dinaul Khairoh dengan NIM 25052055 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesi 081. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan atau membahas materi mulai dari pengertian masyarakat adat dan kearifan lokal, konsep dan karakteristik, sejarah perkembangannya, kemudian kearifan lokal dalam perspektif sosial, budaya, dan lingkungan. Ada juga hubungan masyarakat adat dengan negara dan hukum nasional, hak-hak masyarakat adat dan analisisnya, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, peran masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan, globalisasi dan tantangan masyarakat adat, serta revitalisasi kearifan lokal dalam pendidikan. Sebagai pendahuluan, di sini kita mengetahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Masyarakatnya terdiri dari banyak suku bangsa, bahasa, budaya, dan tradisi di setiap daerahnya. Kemudian masyarakat adat di sini memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal, serta kearifan lokal ini menjadi pedoman hidup dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama yaitu dari pengertian masyarakat adat. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki identitas budaya, wilayah, dan hukum adat. Kemudian kearifan lokal adalah nilai norma yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Di sini kita mengetahui bahwa kedua konsep ini sangat berkaitan erat dan sangat penting dalam pelaksanaan kehidupan sosial dan budaya. Secara umum masyarakat adat adalah pelaku atau kelompoknya, sedangkan kearifan lokal adalah nilai dan pengetahuan yang mereka miliki dan jalankan. Keduanya penting karena membantu menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep dan karakteristik, di mana yang pertama itu memiliki wilayah adat. Artinya masyarakat adat itu mempunyai daerah atau tanah yang dianggap milik bersama secara turun-temurun. Biasanya tanah atau wilayah ini diwariskan dari leluhur dan memiliki batas tertentu. Kemudian memiliki hukum adat. Mereka memiliki aturan atau norma tersendiri yang mengatur kehidupan mereka seperti aturan perkawinan, pembagian tanah, hingga aturan dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya, ikatan kuat dengan leluhur. Di sini kita mengetahui bahwa masyarakat adat ini sangat menghormati nenek moyang mereka. Tradisi, kepercayaan, dan nilai hidup banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran leluhur. Selanjutnya, hidup selaras dengan alam. Kehidupan dalam masyarakat adat ini sangat bergantung dengan alam, sehingga mereka di sini sangat menjaga lingkungannya dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara bijak dan agar tetap lestari. Kemudian yang terakhir adalah sistem sosial tradisional. Di sini mereka memiliki struktur sosial khas seperti adanya pemimpin adat atau kepala suku dan pembagian peran dalam masyarakat yang sudah diatur sejak lama. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan. Yang pertama adalah prakolonial. Masyarakat hidup mandiri dengan adat. Maksudnya, pada masa ini, masyarakat itu sudah hidup secara mandiri. Mereka memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan sumber daya alamnya, serta mengatur tata kehidupannya berdasarkan hukum adat sendiri. Kemudian kolonial, mulai terjadi tekanan dan perubahan.
Di masa penjajahan mulai terjadi tekanan terhadap masyarakat adat. Kekuasaan kolonial seringkali merampas wilayah adat dan memaksakan aturan baru sehingga terjadi perubahan dan gangguan pada tatanan adat asli. Selanjutnya yaitu pasca kemerdekaan, pengakuan mulai berkembang. Di sini setelah Indonesia merdeka, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat itu mulai berkembang secara perlahan. Kemudian yang terakhir adalah masa reformasi. Hak masyarakat adat mulai diperjuangkan. Pada masa ini, hak-hak masyarakat adat mulai diperjuangkan secara lebih intens dan terbuka. Gerakan ini bertujuan agar negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat. Selanjutnya adalah kearifan lokal dalam perspektif sosial, budaya, dan lingkungan. Yang pertama dari perspektif sosial yaitu memperkuat solidaritas dan kebersamaan masyarakat, kemudian menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah secara adat. Selanjutnya dari perspektif budaya, menjaga dan melestarikan identitas budaya masyarakat dan diteruskan melalui tradisi seperti upacara adat dan kesenian. Selanjutnya dari perspektif lingkungan, mengatur dan memanfaatkan alam secara bijak, menjaga pelestarian lingkungan melalui aturan adat. Contoh di sini saya memberikan contoh yaitu sistem irigasi subak di Bali, pengelolaan hutan adat oleh masyarakat lokal. Baiklah, selanjutnya hubungan masyarakat adat dengan negara dan hukum nasional. Yang pertama, masyarakat adat diakui dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, negara mengakui keberadaan masyarakat adat, contohnya tercantum dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, negara memiliki kewenangan mengatur hukum nasional. Di sini, pemerintah itu berhak membuat dan menerapkan hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara. Selanjutnya, sering terjadi tumpang tindih antara hukum adat dan hukum negara. Dalam beberapa kasus, aturan adat dan hukum negara itu bisa berbeda sehingga membingungkan masyarakat. Selanjutnya, konflik muncul terutama dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Perselisihan sering terjadi karena perbedaan klaim antara masyarakat adat dengan negara atau perusahaan. Selanjutnya, negara mulai memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat. Pemerintah berupaya melindungi hak-hak masyarakat adat ini melalui undang-undang dan kebijakan tertentu. Selanjutnya ada hak-hak masyarakat adat. Yang pertama adalah hak ulayat atau tanah adat, yaitu hak menguasai dan mengelola wilayahnya secara turun-temurun. Yang kedua, hak budaya, di mana masyarakat adat di sini berhak untuk menjaga tradisi, budaya, dan adat istiadatnya. Yang ketiga adalah hak sumber daya alam. Masyarakat adat berhak untuk mengelola hutan, sungai, dan hasil alam, serta memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, hak menentukan sistem sosial, yaitu menjalankan hukum adatnya sendiri. Kemudian dari analisis singkat, perlindungan hukum itu masih belum maksimal terhadap hak-hak masyarakat adat ini, di mana masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak. Baiklah, selanjutnya adalah konflik agraria. Di sini kita mengetahui bahwa konflik agraria adalah konflik yang terjadi karena perebutan lahan antara masyarakat adat dengan pihak lain. Penyebabnya seperti ekspansi perusahaan seperti perkebunan dan tambang, kemudian kurangnya pengakuan wilayah adat. Selanjutnya, dari hal-hal tersebut menimbulkan dampak seperti dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial yang sering terjadi adalah konflik antar kelompok, konflik antar masyarakat adat dengan kelompok tambang. Kemudian, ekonomi, kehilangan mata pencaharian. Contoh kasusnya di sini adalah konflik tanah ulayat masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan di Sumatera Barat.
Selanjutnya, ada peran masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Yang kedua, memiliki aturan adat yang melarang eksploitasi yang secara berlebihan. Selanjutnya, menggunakan sumber daya alam ini secara berkelanjutan atau terus-menerus. Yang ketiga, berkontribusi dalam menjaga hutan dan ekosistem. Contohnya di sini seperti larangan menebang pohon sembarangan di hutan adat. Baiklah, selanjutnya ada globalisasi dan tantangan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal ini. Yang pertama, masuknya budaya luar yang memengaruhi nilai lokal, di mana di era globalisasi sekarang banyak sekali budaya-budaya dari daerah luar yang sangat memberikan pengaruh buruk terhadap nilai-nilai lokal atau membuat masyarakat adat ini meninggalkan nilai-nilai lokalnya. Nah, di sini generasi muda mulai meninggalkan tradisi adat akibat budaya luar tadi, di mana generasi muda ini lebih tertarik dengan budaya luar tersebut. Kemudian perubahan gaya hidup menjadi lebih modern. Selanjutnya risiko hilangnya kearifan lokal. Dari generasi muda yang lebih tertarik terhadap budaya luar menimbulkan risiko yang sangat penting atau risiko yang sangat keras seperti hilangnya kearifan lokal tersebut. Selanjutnya ada upaya untuk menghadapi tantangan ini. Yang pertama, edukasi budaya sejak dini, yaitu contohnya di sekolah itu mengajarkan tentang tarian adat, bahasa daerah atau cerita rakyat mulai dari pendidikan dasar atau menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan ini sejak dini kepada generasi muda. Selanjutnya, pemanfaatan media digital untuk pelestarian. Contohnya, membuat konten di TikTok atau di Instagram atau di Facebook, YouTube tentang budaya lokal seperti tentang pakaian adat atau tradisi adat di suatu daerah tertentu, di mana konten ini nantinya akan ditonton oleh para generasi muda yang membantu untuk mengatasi tantangan atau arus globalisasi tadi. Baiklah, selanjutnya revitalisasi kearifan lokal dalam pendidikan, yaitu yang pertama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan ilmu pengetahuan sosial. Kearifan lokal diajarkan melalui mata pelajaran agar siswa ini mengenal budaya sejak dini, kemudian menjadi sarana membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal ini membentuk sikap seperti gotong royong, sopan santun, dan tanggung jawab. Selanjutnya, mengajarkan nilai moral dan etika. Kearifan lokal berisi ajaran baik dan buruk yang menjadi pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perlu metode pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lingkungan siswa agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, penting untuk menanamkan rasa cinta budaya lokal. Dengan mempelajari kearifan lokal, siswa akan lebih menghargai dan bangga terhadap budaya di daerahnya. Contoh masyarakat adat di daerah. Di sini saya mengambil contohnya yaitu di Provinsi Sumatera Barat atau Minangkabau. Sistem adat di Minangkabau ini seperti yang kita ketahui itu bersifat matrilineal, yaitu garis keturunan itu berasal dari ibu. Kemudian filosofi dari masyarakat Minangkabau adalah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kemudian rumah gadang sebagai simbol budayanya, kuat dalam nilai musyawarah dan kekeluargaannya, serta kearifan lokalnya masih dijaga hingga sekarang. Baiklah, adapun kesimpulan materi presentasi saya pada kesempatan hari ini adalah masyarakat adat ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Kearifan lokal menjaga keseimbangan manusia dengan alam, masih terdapat tantangan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat di sini. Kemudian perlu dukungan pemerintah dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu pelestarian penting untuk generasi mendatang. Baiklah, sekian presentasi saya terkait UTS Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dosen pengampu, dan mohon maaf karena masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.